Out. Oke, lanjutkan lagi. Oke ya, saya lanjutkan kembali. Bahwa kalau kita pengen menggunakan public key crypto system, kemungkinan harus ada sebuah tempat untuk menyimpan kunci-kunci publik. Ini namanya public key repository. Public key repository nanti kita lihat, kita praktekkan dalam PGP kita, bahwa ini agak sedikit repot ya. Nanti kita harus menggunakan CA untuk melakukannya. Kalau di dalam public key repository itu hanya ada public key yang ya sebetulnya hanya bergantung kepada orang yang bersangkutan ya, percaya atau tidaknya kepada public key repository tersebut. Sementara kalau kita menggunakan CA, maka kunci publik ini sebagai contoh di sini, kunci publik Budi Raharjo itu nanti ada yang menandatanganinya. Mari kita lihat contohnya ya. Nah, yang ada itu adalah sertifikat seperti ini. Ya. Jadi setiap orang tuh nanti punya sertifikat yang bentuknya ya kira-kira sama seperti ini. Jadi ada kalau abaikan yang atas-atas ini ya, yang opsional yang bawah, maaf. Versi, katakanlah ini untuk versi sertifikat ada versi 3, kemudian nomor seri sertifikat sama seperti KTP, ini sebenarnya KTP digital kita gitu ya. Nomor seri sertifikat misalnya berapa? 1 2 3 4 5 6 7 atau berapa gitu ya. Kemudian sertifikat ini nantinya akan ditandatangani oleh CA, ya, akan ditandatangani oleh CA sehingga kita perlu jelaskan signature-nya yang akan digunakan algoritmanya apa. Misalnya algoritmanya bisa pakai RSA 1024 bit yang kemudian di MD5-kan. Nah itu ya, jadi itu. Jadi ini signature identifier itu hanya sedikit menyebutkan algoritmanya apa. Terus nama X500 dari CA, ini CA-nya namanya siapa? Perusahaan CA-nya. Kita lihat contohnya. Jadi bagian atas ini hubungannya dengan sertifikat kita sendiri. Kemudian ada periode validitas, sama halnya dengan kartu kita juga ada validitasnya. Ya mulai tahun berapa, tanggal berapa, sampai berakhir tahun berapa, tanggal berapa juga ya. Nama dari X500 subject sertifikat, katakanlah ini Budi Raharjo, alamat emailnya rahat@gmail.com misalnya gitu ya. Ini Budi Raharjo rahat@email.com. Nah, baru disinilah akan ditanamkan informasi kunci publik milik subjek. Nah, algoritma yang digunakan katakanlah kita ambil RSA 2048 gitu ya misalnya. Kemudian isi kunci publiknya adalah di situ ditanamkan isi kunci publik kita. Yang bahannya optional. Nah, kesemuanya ini, data kesemuanya ini desain oleh si CA-nya tadi ya. Desain oleh CA-nya dengan menggunakan algoritma yang ditentukan tadi, apapun ya algoritmanya, dan kunci privatnya CA, kemudian desain. Nah, inilah yang akan digunakan oleh kita. Jadi bentuknya kira-kira kalau ini ya, ke sebelah kanan ini ya. Ini agak sedikit lama, tapi nggak apa-apa. Sebagai contoh, serial number-nya itu 5E, C5, D9, dan seterusnya. Algoritmanya apa? Algoritmanya RSA yang di MD5 kan, jadi MD5 RSA. Si issuer-nya ini siapa? Yang tadi X500 dari CA-nya. Ini VeriSign. Jadi yang buat ini, yang buat signature membuat X509 ini si issuer-nya adalah VeriSign. Kemudian valid tanggalnya ini valid tahun 2004 ya, tanggal 30 April sampai 2005 tanggal 15 Mei katakanlah ya. Subjeknya, nah subjek ini kebetulan sertifikatnya ini di-issue untuk web server ya. Ini misalnya IB Bank Mandiri KOID, ini subjeknya adalah untuk IB Bank Mandiri KOID ya, didaftarkan untuk oleh IT operation. Ini bisa juga kalau Budi Raharjo. Kemudian public key-nya menggunakan apa? Katakanlah ini RSA 1024 bit katakanlah ya. Oh ya. Ya, dan seterusnya ini ada data yang di situ, dan di bawah ini adalah kunci publik saya ya, dengan menggunakan algoritma RSA 1024 tadi. Ya. Dan ini bisa kita cek juga ke penyedia jasanya ya, misalnya penyedia jasanya yang tadi kita lihat, cek, oh benar nggak itu, betul lah kunci itu miliknya ini, tanggalnya berapa dan seterusnya, ini ada ini. Ya. Nah, kayak ini tuh akan digunakan di dalam berbagai aplikasi. Ini sebagai contoh protokol SSL. Saya lupa nih SSL ini SSL yang lama kayaknya ya. Intinya begini, kita menggunakan sertifikat tadi, kemudian kita implementasikan dalam hal protokolnya. Jadi yang lebih penting adalah gini, public key kriptografi itu menjadi bagian dari bawah. Kemudian di atasnya itu ada CA segala macam, itu kita sebut infrastrukturnya.
Infrastruktur tersebut ya, PKI tadi akan digunakan untuk berbagai aplikasi. Nah, aplikasi bisa macam-macam. Ini salah satu contoh aplikasi yang menggunakan SSL. Ini sebentar saya ambil mana ballpoint saya. Tablet saya tadi saya. Sebentar ya, ini saya. Oh, ini dia. Ketemu baru. Ketemu ininya mana ya? Mana ya, kok ini saya nggak ada ya. Ini dia anotasinya ada. Ntar anotasinya saya pindahkan nih, suka bingung anotasinya di layar mana gitu. Oke. Ini agak geser sedikit. Puntennya saya geser sedikit karena membutuhkan. Oke ya, draw. Jadi misalnya kita di sebelah kiri kita ya web browser nih. Klien ini kita katakanlah nih web browser ya. Browser. Nah, ini web server katakanlah ya, web server. Ketika kita web browser katakanlah mengatakan HTTPS ya, protokol SSL ini digunakan di bawahnya untuk HTTPS ya. Akan kita gunakan untuk koneksi ke web server. Maka dia akan pertama kali dia akan melakukan hello ya, connection request. Dia akan bilang hello gitu ya, kanan ini dia akan bilang saya bisa algoritmanya apa gitu ya. Jadi dia di sini daftar algoritma Cheaper Suite ini yang dia bisa, yang web browser ini bisa. Misalnya saya bisa RSE ya, misalnya untuk public key-nya RSE dari 1024 sampai RSE 4096 katakan ya. Untuk public key, private key kriptonya saya bisa AES, algoritma bisa pakai AES 256, saya juga bisa pakai Blowfish katakan atau apa ya. Blowfish pakai apa gitu. Hash function, nanti hash function kita bicarakan berikutnya. Hash saya akan menggunakan bisa MD5 ya. SHA-256 gitu atau apapun ya. Jadi dia bilang saya bisa itu. Nah, si web server bilang, "Oke, kalau gitu untuk selanjutnya kita akan menggunakan katakanlah RSE 1024 katakanlah ya. AES 256 katakanlah. MD5 kita akan menggunakan ini katakanlah. Balik ke sana. Gitu ya. And by the way, kata si web server, sertifikat digital server dia kasih juga X509-nya tadi ya. Yang mana di dalamnya itu ada apa tadi? Ada public key-nya. Ya. Jadi ini dibalasnya pakai ini ya, dibalasnya. Harusnya saya pakai warna yang berbeda ya. Oke ya, sampai di sisi klien kita, dia bilang, oh oke, kita akan menggunakan itu. Oke, maka saya akan menggunakan sesuatu yang saya ambil dari langit. Jadi saya ambil nonce ya. Saya ambil misalnya katanya adalah ITB 2022. Nah, ya, itu nonce-nya. Kata yang akan saya ambil ya. Ini bisa random aja ya namanya kayak gini. Kemudian dari sertifikat digitalnya ini kan ya, dari X509 ini ya, saya ambil public key dari web server. Kan ada public key-nya gitu ya. Oh, ini ada public key-nya. Oke. Kalau itu berarti nonce-nya ini ya akan saya encrypt ya dengan public key-nya web server. Terus saya bilang, hey, by the way, nah sekarang saya tebak-tebakan. Ini kamu tahu apa enggak? Nah, dibalikin lagi nih. Ting, gitu kan ya. Sampai di web server dia cek, oke. Sampai di web server kan dia punya tadi ya bentuknya encrypted ini. Sampai di web server, nah dia dibuka dengan kunci privatnya dia kan ya. Server. Oh, setelah dibuka maka keluarlah ya ITB 2022 misalnya. Nah, saya bilang, berarti itu adalah ITB 2022. Nah, atas ini, oh ya benar ya. Berarti kamu benar-benar sesuai dengan apa yang kamu klaim. Berarti X509 kamu itu benar. Jadi ini benar ya. Dia klaim saya web servernya katakanlah www.itb.acid ya. Oh berarti benar, kamu confirm ITB.acid. Gitu ya. 509 itu. Nah, yang sebetulnya ada satu lagi yang ini ya, yang di bawahnya ini opsional ya, tapi sebenarnya ini bisa dilakukan juga. Malah sekarang dibalik sih. Nah, sekarang dibalik. Si kliennya saya bilang, by the way, ini X509 saya ini adalah ini gitu ya.
kirimin ke server. Nah, sekarang sih giliran server. Oke, kalau gitu saya challenge kamu ya. Saya ambil satu kata dari ini, saya ambil nouns. Nouns-nya adalah misalnya juara 2022 misalnya. Terus ini di-encrypt dengan menggunakan kunci publiknya ini kan ya, dari sini ini kunci publik klien ya. Yang diekstrak dari X509 tadi ya. Kirimkan. Ces di situ. Apa coba gitu ya. Nah, sampai di sini ya, sampai di sini kan oke, dia lihat kemudian sama dia di decrypt ya. Di decrypt dengan decrypt dengan kunci private-nya. Kan ada di situ ya, private client-nya. Maka keluarlah di sini adalah juara 2022. Oke. Oke, kalau gitu saya balikin lagi. Ya, jawabannya kan juara 2022 kan. Nah, dia bilang, oh iya benar. Kamu Budi Raharjo, katakanlah. Sesuai dengan sertifikatnya ini ya. Nah, ini kalau ini tadi web server itu sertifikatnya ditanam di web server. Kalau yang ini sertifikatnya ditanam di web browser kita. Jadi ya, kita bisa berlangganan sertifikat pribadi, kemudian kita tanam di web browser kita, sehingga kalau dibutuhkan gini, orang bisa mengauthenticate bahwa saya Budi Raharjo nih. Gitu ya. Nah, ini yang quote unquote seperti yang kita sebut KTP tadi ya. Ya, sini. Saya tanam di sini. Gitu ya. Nah, sebagai bagian ini sebetulnya ya kalau kita mau ya, sebetulnya kalau kita mau yang dan sebetulnya dituliskan seperti itu, secret key-nya ini atau nonce-nya tadi yang dua arah ini bisa kita jadikan sebagai kunci simetris. Kan yang sering susah tuh kita kunci simetrisnya tuh apa ya? Nah, bisa pakai algoritma El-Gamal ya. Tapi ini juga bisa dilakukan seperti itu. Ketika tadi dia bilang saya mau pakai ITB ya. Kita pakai saya akan challenge kamu dengan ITB 2022 gitu ya. Sementara yang di sini saya akan challenge kamu dengan juara 2022 gitu ya. Misalnya terus kemudian kalau gitu kunci simetrisnya adalah gabungan keduanya. Jadi kunci simetrisnya adalah ITB misalnya, ITB 2022 juara 2022 misalnya. Ya, maka ini bisa kita gunakan sebagai kunci simetris ya. Kenapa kalau kita tertarik selalu menggunakan kunci simetris itu karena biasanya algoritmanya lebih cepat ya, resources-nya lebih sedikit ya. Jadi algoritmanya kencang banget. Kalau kita pakai public key cryptography system itu sangat lambat, super lambat. Saya nggak jelasin algoritmanya sih ya, nanti kapan-kapan ya kalau kita waktu. Saya jelasin algoritma RSA, ECC dan lain sebagainya itu karena dia lambat, super lambat, sangat jauh lebih cepat algoritma simetris. Hanya problemnya kunci simetris itu kan key distribution-nya tadi ya yang salah satunya menjadi masalah. Ini dengan begini dipecahkan dengan cara ya kayak gini ya, key exchange. Tentu saja SSL punya fitur lain, fitur heartbeat yang nantinya ada bolongnya heartbeat, nanti akan kita bahas lagi. Tapi ini hanya poinnya ini ada menunjukkan apa? Bahwa kita punya sebuah PKI ya yang mana PKI-nya itu adalah ya PKI Public Key Infrastructure ini digunakan untuk SSL ya, di mana nanti SSL ini digunakan untuk HTTPS gitu ya. Begitu. Ya. Ini hanya jadi salah satu contoh pemanfaatan PKI untuk HTTPS. Tentu saja PKI nanti bisa dimanfaatkan untuk yang lain-lain, email segala macam. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita melanjut lagi? Belum ada ya? Kalau oke, jempol supaya saya tahu nih. Biasa kalau ini saya butuh feedback dari mahasiswanya ya. Kalau nggak ngerti kita ulang, kalau ngerti jempol supaya saya bisa tahu nih. Terus nggak nih? Terus Pak, tanda buktinya adalah jempol. Silakan. Kalau paham jempol, kalau nggak, silakan ini nangis gambarnya. By the way, ini mana mau saya? Oh, ini dia. Stop share-nya mana stop share? Oke ya, sudah ya. Oke. Maka saya lanjutkan kembali terus. Mana nih? Oh ya, ini dia. Oke ya. Oke.
Nah, sekarang kita bicara tentang satu hal lagi ya. Sekarang kita sebelum lanjut, saya melanjutkan kepada hash function ya. Nah, oh by the way, kriptografi ini bisa dipakai untuk confidentiality, integrity, tapi tidak bisa untuk availability ya. Baik, sekarang kita bicara tentang satu hal lagi, foundation-nya tadi tentang PKI-nya, satu lagi sekarang kita bicara tentang message digest atau hash function-nya. Message digest, kadang kita tidak butuh sesuatu untuk memastikan bahwa itu tidak dibaca oleh orang lain ya, tapi kita justru memastikan datanya tidak berubah. Nah ini untuk faktor integrity ya. Maka kita bisa melakukannya dengan menggunakan sebuah algoritma yang kita sebut hash function. Ya, jadi hash function ini menghasilkan summary atau digest dari sebuah file stream data. Nah contohnya kita lihat ya. Jadi message digest tadi bisa diimplementasikan dengan hash function. Bentar. Saya cari lagi ini mana. Anotasi saya balikin lagi ke atas. Ya, jadi hash function seringkali juga disebut sebagai fungsi satu arah ya, satu arah. One way function. Artinya kalau kita melakukan sesuatu ke kanan gampang ya. Ini ya. Mereverse-nya lagi susah ya. Nanti kita lihat oh, ada yang gampang, susah. Ini one way function ya. Jadi susah atau tidak mungkin ya atau susah. One way function dapat menghasilkan signature gitu ya. Nah, sehingga ini bisa digunakan. Satu hal lagi sebetulnya yang ada beberapa fitur dari hash function. Yang satu adalah satu bit saja perubahan ya akan mengubah keluaran hash secara drastis. Ini salah satu juga prasyarat ya dari hash function. Ya. Mari kita lihat contoh yang paling gampang dulu aja. Contoh paling gampang itu kalau kita lihat dengan contoh ini ya. Katakanlah kalau saya punya pesan Budi dan saya mau memastikan, mau make sure bahwa Budi ini tidak berubah. Ya, mau saya jaga supaya tetap Budi ini tidak berubah ya. By the way, ini nanti hash function menjadi bagian dasar dari blockchain ya. Nanti kita bahas lagi pas kita bahas blockchain. Katakanlah saya tadi balik lagi mau memastikan Budi ini supaya tidak diubah-ubah. Salah satu algoritma yang paling gampang adalah ditambahkan aja Budi tambahkan B tambah U tambah D tambah I. Oh ya, misalnya kita bilang A itu 1 ya. B 2 ya. C 3 DST itu. Bisa gitu juga. Tapi bisa juga yang lebih gampang ya kita lihat tabel ASCII aja ya. Kalau tabel ASCII kan udah jadi ya tabel ASCII ini ya. Tabel ASCII ini tabel ASCII ini yang mana kalau A tabel ASCII-nya itu adalah 65 ya. B 66, C dan seterusnya. Jadi kalau kita terjemahkan B itu adalah 66, U 85, D 68, I 73. Nah, untuk memastikan bahwa ini akan tetap terjaga, maka ini kita jumlahkan aja semuanya. Ya. Kalau kita jumlahkan ini, maka jumlahnya adalah 292 gitu ya. Jadi kalau saya mau kirim pesan, saya akan kirim pesannya adalah Budi gitu ya. 292 gitu. Nah, gitu. Sehingga kalau di jalan ada yang mengubah pesannya menjadi Dudi atau Rudi gitu ya. Rudi terus dia bilang 292 itu. Wah, ini pasti something wrong. Oh, ini kok nggak jalan ya berarti ini. Oh, berarti something wrong. Tapi kalau ditanya wrongnya di mana nggak tahu. Cuma kita bisa bilang ini ada sesuatu yang salah nih. Salah, nggak tahu di mana salah. Jadi ini contoh hash function yang sederhana. Ya. On the other hand, nah kalau saya kasih 292, nah, ini kan tadi ya ke kanan tuh jumlahin gampang. Baliknya 292 ini karakternya apa saja? Wah, bisa berbagai kemungkinan, Pak. Nah, itu dia. Ya. Jadi dari 292 kalau dibalikin lagi bisa banyak macam-macam ya kata-katanya. Jadi itu dia susahnya. Jadi satu arah ke kanan gampang, balikin lagi susah. Ya. Ya. Nah, jadi ini contoh hash function. Tentu saja nih hash function yang paling sederhana dan paling jelek ya. Ini kalau sebutnya poor man's hash function-nya Pak Budi gitu ya. Nah, dia punya masalah dengan collision. Collision itu kalau dua message menghasilkan hash function yang sama. Jadi kalau contoh ya Budi ini hash-nya adalah 292, Dudi beda. Tapi kalau kita bilang hidup, nah, hidup ini namanya 292 lagi gitu ya.
Wah, berarti ini nggak benar nih. Ini kita sebut collision ya. Collision. Tabrakan gitu ya. Tabrakan. Maka kita harus cari algoritma-algoritma yang susah atau tabrakannya itu collisionnya itu sulit terjadi ya atau jarang terjadi gitu ya. Maka dikembangkan algoritma-algoritma seperti MD5, SHA, 256 dan seterusnya ya. Nah, yang ambil contoh kalau kita punya MD5 ya, ini ambil contoh kalau saya punya filenya yang mau saya hash itu adalah file bin login ini ya. Ini satu file di komputer ya. Saya ini perintahnya kebetulan kalau di komputer saya namanya MD5 sama, ada yang pakai MD5 atau apa. File dari bin login ini mau saya hashkan. Maka hasilnya itu adalah seperti ini ya. Jadi dia a sequence of bytes 128 bit ya, yang bentuknya seperti ini. Sehingga, nah ini biasanya dilakukan orang untuk memastikan komputer kita tidak dimodify atau tidak ditrojan oleh orang. Kalau kita punya file, kemudian kita hashkan ya, hashnya kayak gini, sehingga kalau kita cek lagi hashnya beda, oh berarti file bin login udah ada yang modifikasi ya, udah kena virus atau kena apa gitu. Ya gitu. Jadi ini MD5 bisa lakukan seperti itu. Bedanya dengan SHA-256 ya itu paling panjangnya saja ya. Kalau MD5 ini MD5 itu 128 bit, SHA-256 256 bit. Sehingga potensi untuk melakukan collision-nya SHA-256 lebih jauh lagi ya, lebih aman lah kira-kira. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan tentang hash function ini? Belum ada ya? Kalau belum ada, kalau nggak ada, jempol. Nah, lagi-lagi saya harus cek dulu nih. Jempolnya mana? Kalau nggak ada, nangis. Kalau masih ini. Oke ya. Hash function nggak masalah ya. Oke, sambil menunjuk ini untuk ngecek juga. Ini mahasiswanya masih sadar atau udah pingsan. Oke ya. Oke, kita teruskan lagi ya. Oke, sip. Mana? Oke ya, hash function sudah. Kita lanjutkan lagi. Nah, ya. Nah, pemanfaatan hash function itu apa ya? Ini yang akan kita gunakan sebagai nanti mekanisme kita ya dengan PGP dan seterusnya. Katakanlah kita akan mengirim sebuah pesan. Ini anotasinya harus dipindahkan lagi ke atas. Nah, layarnya beda. Nah, katakanlah saya ingin mengirimkan pesan ya. Pesan saya itu adalah misalnya seperti ini. Kiriman datang Senin pagi. Ini bisa juga pesan misalnya saya pesan barang itu apa? Misalnya saya pesan bajunya 3 buah atau saya kirim tender proposal saya 150 juta katakanlah gitu kan ya. Ini adalah body yang ingin kita pastikan tertanda-tangannya. Oke ya. Jadi assuming kita akan memastikan bahwa ini tuh akan terjaga ya, bahwa kiriman ini akan misalnya saya merchant online shop gitu ya. Saya akan bilang kiriman datang Senin pagi gitu. Nanti kalau Anda nggak datang Senin pagi Anda marah-marah. Tapi Anda harus memastikan dulu ini dari Budi atau bukan ya. Nah, caranya gimana? Maka cara yang pertama adalah kita bisa melakukan enkripsi, tapi itu terlalu heavy ya. Kadang-kadang itu juga tidak dibutuhkan. Ya. Maka yang kita lakukan daripada kita melakukan enkripsi semua, maka ini ya bodinya ini ya, kita hash dulu ya dengan menggunakan hash. Katakanlah outputnya adalah seperti ini. Ya. AF000. Jadi ini adalah hash dari body ya. Ya. Oke. Nah, hash dari body ini, ya hash dari body ini, yang ini, kemudian kita enkripsi dengan kunci privat pengirim, ya pengirim yaitu saya ya kita ya saya pengirim berarti ini Budi ya, karena Budi punya kunci privatnya ya, kan Budi ini ada kunci privat, ada kunci publik ya, Budi dua-duanya. Maka saya kunci dengan kunci privat, maka katakanlah ya ini harusnya panjang. Misalnya katakanlah OHX76 segala macamnya. Nah, inilah yang saya lekatkan di bawah sini. Jadi ini emailnya, ini headernya, ini bodinya, dan ini digital signature-nya. Ada digital signature ya. Gitu ya. Oke. Nah, di sisi penerima dia akan mendapatkan hal yang sebaliknya. Dia akan dapatkan filenya seperti ini, ya. Dia ada file yang dia terima bentuknya seperti ini, kan ya. Maka yang dia lakukan, oke, kalau begitu dia lakukan dengan dua cara. Pertama, bodinya ini dia hashkan, ya.
keluarnya adalah seperti ini. Oke. Kemudian yang ini, nah ini adalah di tanda tangannya. Nah ini didekripsi dengan kunci publik pengirim. Nah jadi dia tanya ke si A ya, dia tanya kunci publik Budi mana gitu. Publik Budi, nah, mana gitu ya. Oleh si A dikasih, oh ya ini kunci si A Budi. Ke Pub Budi, nah, oke. Adalah ini. Oke, kita buka ini. Nah hasilnya adalah ini ya. Nah mari kita cek. Kalau hasil hash dari sini adalah seperti ini, dan hasil tanda tangannya yang dibuka dengan kunci publiknya si Budi ini sama, maka ini bisa diverifikasi bahwa data tidak berubah, ya. Integrasi jamin satu, yang kedua pengirimnya memang Budi ya. Ya, jadi gitu. Kalau tidak sama, nggak tahu kita. Ada dua hal, datanya berubah atau pengirimnya bukan Budi, pengirimnya palsu. Yang mana dengan kata lain, kalau datanya ini tidak sama, maka email ini questionable, gitu kira-kira gitu ya. Silahkan Anda mau percaya atau enggak ya, tapi di questionable ya. Gitu. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan ini jelas ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan jempol. Nah, lagi-lagi silahkan jempol-jempolnya mana? Kita akan terus ya. Coba, oke ya, udah paham ya. Oke, nah ya, nah, dan terakhir tentang ini, nah ya, ini kita jelaskan sedikit aja tentang teorinya bahwa hash itu punya masalah karena hash itu kita sebutnya namanya ini ada ini ya pemetaan ya, onto kita sebutnya pemetaan onto secara matematis itu ya, bahwa hash itu space-nya yang Y ini adalah space dari hasil hash-nya ya. Kayak tadi 128 bit, berarti ada 2 pangkat 128 kombinasi di Y ini. Sementara X-nya ini kan ada banyak sekali ya, kombinasinya lebih banyak dari 2 pangkat 128. Suatu saat pasti ada dua dokumen yang akan collision, nomor 3, nomor 4 ini akan collision menjadi C ya. Tapi suatu saatnya ini diharapkan lama dan dokumennya sangat jauh berbeda. Nah, MD5 sayangnya sudah pernah hash-nya ini terjadi collision ya. Jadi masalah ya. Oh ini nggak ada di sini ya. Nah ini saya nggak ada ya ceritanya hash yang lebih terpisah. Saya tunjukkan bahwa ini sudah terpecahkan sehingga MD5 itu dikatakan kurang aman lagi. Jadi orang-orang diharapkan untuk menggunakan SHA-256. Meskipun dokumen 3 dan 4 ini sangat jauh berbeda ya, tapi kan udah terjadi. Yang penting udah terjadi collision, bahwa sudah terbukti collision, maka itu dianggap sebagai sebuah hal yang tidak aman lagi. Oke. Ini udah oke semua? Kalau sudah oke, jempol, kita lari ke PGP. Oke ya. Maka kita topiknya ganti ke topik PGP. Nah, ini ceritanya dulu. Share lagi. Share-nya adalah ini. Oke. Lagi-lagi. Ini annotate, saya pindahkan dulu. Oke, ke atas lagi. Oke. Mari kita bahas yang namanya Petticoat Privacy (PGP) dan atau GNU Privacy Guard. PGP itu asalnya adalah PGP, kemudian nanti kita lihat beberapa implementasinya menggunakan yang open source namanya Open PGP atau GPG lah ya. Kalau kita senang, ini orang-orang komputer tuh senangnya plesetan-plesetan ya. Kalau ini kan PGP, nah kalau ini balik-balik GPG ya, balik-balikan aja ya. Oke ya. Baik, sebetulnya sejarahnya gimana? Sejarahnya nih cukup panjang dan saya kok susah menemukan di internet ya sejarahnya. Tadi lagi nyari-nyari juga, kemarin juga nyari-nyari nggak ketemu. Saya akan cerita aja lah ya. Saya akan ceritanya, historinya ada macam-macam nih. Salah satu kita bisa baca dari bukunya Stephen Levy. Nanti cari aja bukunya Stephen Levy ini ya. Ini History of, kita sebutnya namanya, kelompok ini namanya cyberpunk ya. Jadi ceritanya kalau kita lihat situasinya di Amerika, ini khususnya di Amerika, banyak warga negara yang tidak ingin dimonitor oleh pemerintahnya. Warga negara concern dengan privasinya. Warga negara tidak percaya kepada pemerintahnya bahwa wah ini nanti pemerintah memantau kehidupan digital saya dan seterusnya dan seterusnya. Ini tahun
sebelum tahun 91 lah, 90-an gitu ya. Maka bagaimana caranya? Maka kelompok-kelompok bawah tanah lagi, kelompok-kelompok underground ini mengembangkan teknologi yang mana untuk melindungi dirinya sendiri. Nah, kelompok-kelompok ini sering disebutnya namanya cyberpunk ya. Jadi kelompok-kelompok bawah tanah yang untuk melindungi dirinya sendiri, dan bukan hanya dirinya sendiri, kelompok-kelompok yang diduga akan banyak ditekan oleh berbagai pihak. Contohnya itu jurnal ya, jurnalis ya. Wartawan jurnalis itu merupakan pihak-pihak yang seringkali ditekan ya. Itu di seluruh dunia termasuk di Indonesia juga gitu. Jadi kalau ini tiba-tiba wartawannya hilang gitu, artinya dibunuh gitu ya. Komputernya dimonitor dan seterusnya. Dan itu sudah kejadian nggak 1-2 kali, banyak ya. Sehingga dibutuhkan teknologi untuk melindungi para ini ya, jurnalis ini ya. Jadi historinya begitu. Makanya awal-awal wah gimana nih kelompok bawah tanah. Maka kelompok bawah tanah itu mengembangkan teknologi kriptografinya sendiri ya. Nah, ini misalnya bukunya ini bukunya aja judulnya How the Code Rebels Beat the Government ya. Saving Privacy in the Digital Age. Nah, waktu itu membuat kriptografi susah ya, membuat kriptografi sendiri susah algoritmanya karena itu harus orang-orang yang harus expert. Dan kita juga kalau udah ada algoritma kriptografi yang sudah bagus ya kita pakai aja. Kenapa kita harus cari-cari algoritmanya ya? Algoritmanya sudah ada tapi pemakaiannya gimana gitu ya. Nah, maka mulailah orang mengembangkan bagaimana kalau email kita mau kita amankan ya. Maka kita melakukan encryption segala macam dan seterusnya dan seterusnya. Kok ribet banget ya? Jadi ketika orang mulai ini ribet banget ya. Susah. Kan yang membutuhkan ini misalnya wartawan. Wartawan itu jalankan program ini, nanti ini di copy and paste, simpan ke dalam berkas, berkasnya taruh di sini, nanti baru di-attach, nanti setelah di-attach, di-ekstrak. Wah, ribet banget. Bisa nggak itu semuanya diotomatisasi? Nah, masalahnya itu gitu. Komponennya udah ada, algoritmanya sudah ada, aplikasi emailnya sudah ada, semuanya ada. Nah, yang belum ada orang yang meramunya ini menjadi sebuah aplikasi yang bisa dipakai untuk email ya. Maka muncullah yang namanya Phil Zimmermann. Phil Zimmermann ini kemudian dia pikir, oh ya kalau gitu saya membuat aplikasi aja, aplikasi email yang mana prosesnya adalah mengotomatisasi itu semua. Ya, maka si Phil Zimmermann ini membuat program yang dia sebut namanya Pretty Good Privacy (PGP). Ya, si Phil Zimmermann. Mulailah dia ini orang Amerika ya, Phil Zimmermann, kayak orang buka buat terus kemudian orang Amerika ya kalau nggak salah ya. Kemudian dia kembangkan ini semua karena sekarang Phil Zimmermann itu ngajar di Belanda ya. Phil Zimmermann ini buat terus kemudian gimana ya? Kan dia saya nggak cerita tentang RSA, algoritma RSA. Algoritma RSA itu dikembangkan oleh Ronnie First, Adi Samil, dan Len Adelman. RSA kemudian mempatenkan algoritmanya di tahun 1970 sekian, saya lupa exactly ya. Karena itu susah, maka si RSA itu juga membuat perusahaan namanya RSA Inc. yang membuat library untuk orang yang ingin membuat aplikasi menggunakan algoritma RSA. Karena implementasinya rada susah ya. Kalau kita bicara tentang big number itu agak susah. Untuk codingannya susah. Codingannya nggak straightforward. Algoritmanya sederhana, tapi codingannya susah. Maka si Phil Zimmermann tadi, saya akan menggunakan PGP-nya, akan menggunakan algoritma RSA. Karena yang paling ngetop pada zamannya itu, meskipun ngetopnya ini ngetop di bawah tanah ya, bukan ngetop umum. Karena umum juga susah masih makanya. Ya buatlah aplikasi itu dengan menggunakan algoritmanya PGP. Problemnya, nah algoritma PGP itu di Amerika dipatenkan. Kalau di Amerika algoritma boleh dipatenkan, di Indonesia, di Eropa itu tidak boleh. Algoritma itu tidak boleh dipatenkan, tidak dikenalkan. Yang namanya software patent atau algoritma paten itu nggak ada. Di Indonesia juga nggak ada, tapi di Amerika ada. Nah ini ketika dikembangkan itu berarti dia harus minta izin atau bayar royalti kepada PGP, yang mana waktu itu algoritma PGP dimiliki oleh PGP Inc. Dia tidak melakukan itu ya. Karena ini perlu diingat ini gelombang bawah tanah, quote unquote bawah tanah. Udah satu hal itu ya, jadi ribut segala macam. Jadi si Phil Zimmermann itu dianggap melanggar intellectual property rights (IPR) ya.
intellectual property, tapi dalam kaitan melanggar paten, lebih tepatnya melanggar paten si ini. Oke, itu satu hal ya. Nah, patennya si PGP itu berlangsung, setahu saya nih, seingat saya tahun itu 27 tahun atau 25 tahun ya patennya di Amerika itu yang terkait dengan ini. Nah, nantinya di tahun 2000 patennya habis ya. Tapi ini masih belum ya, belum habis. Jadi ini masa Phil Zimmermann mengembangkan itu belum habis. Jadi seharusnya Phil Zimmermann membayar royalty atau have some kind of deals dengan PGP ya. Dah, itu satu hal ya. Pokoknya itu ribut sekali. Jadi Phil Zimmermann kejar-kejar. Yang kedua, nah kan email ini kan tidak hanya digunakan di Amerika aja ya. Email ini harus digunakan juga di luar negeri. Nah, bagaimana mengekspor kode PGP itu ke luar negeri? Karena kode PGP ini kalau dibuatkan aplikasinya, maka untuk diekspor, produk-produk kriptografi kalau mau diekspor itu harus minta izin. Nggak boleh. Di Amerika nggak boleh ya kalau kita buat produk, pokoknya ada produk apa ada kriptografinya, maka kita harus minta izin dulu ke pemerintah untuk mengekspor produk itu. Nah, ini PGP ini kan masih modelnya itu kan masih bawah tanah segala macam sehingga tidak dimintakan izin segala macam ya. Nah, tapi seorang luar negeri juga kan ingin pakai PGP ya. Gimana caranya dong? Waduh, gimana cara ekspornya ya? Susah ya. Maka salah satu caranya kalau gitu dikode ulang, dikode ulang di luar negeri. Wah, masa reinvent the wheel ya? Bagaimana kalau kita kodenya yang sudah ada kita kirim dulu, nanti mau di improve atau di rewrite nggak masalah. Maka salah satu caranya untuk menyikapi itu adalah kodenya dituliskan di dalam buku, di print ya. Kodenya di print, kemudian printnya itu dijual dalam bentuk buku. Jadi jual buku boleh ternyata waktu itu. Bingung juga ya, akhirnya dijadiin buku, sampai di luar negeri bukunya di-scan ulang ya, di-scan OCR segala macam, jadilah kode baru ya. Nah, jadi itu legal, cara legal mengeluarkan buku dari produk ini dari Amerika keluar. Ya, nah maka mulailah muncul international version ya. Dan pokoknya rame ya gitu. Nah, kemudian tentu saja ada versi free software-nya dan juga versi open source-nya ya. Free Software Foundation /open source, maka ini dinamakan GNU Privacy Guard GPG, maka ada itu. Kemudian ada tools-tools lain yang menampilkan user interface yang lebih bagus dan seterusnya. Tapi pada dasarnya ini adalah teknologi yang dikembangkan oleh PGP. PGP pun tadinya oleh Phil Zimmermann dikelola sendiri, kemudian dia buat perusahaan namanya PGP Inc. Kemudian PGP Inc.-nya itu dijual, saya lupa ya ke Network Associates atau apa ya, pokoknya dijual ya, dijual, dia udah nggak ada hubungannya lagi dengan PGP, perusahaan PGP itu, gitu ya. Itu jadi ininya ya, historical reason-nya ya, jadi PGP itu seperti itu. Ada lagi attempt lagi untuk membuat application email encryption dan seterusnya ini, tapi agak repot ya, agak ribet. Ya. Nah, dalam pengembangannya juga ini agak lambat ya, karena tadi ya, karena banyak nabrak-nabrak ya aturan dari pemerintahan yang nggak memudahkan orang membuat commercial version dari ini. Tapi ada produk-produk komersial yang menggunakan PGP, ada yang mirip PGP ya seperti itu. Ya. Yang penting adalah gimana kalau kita berdiskusi dengan orang-orang, algoritma kita harus kompatibel satu dengan yang lainnya. Kalau nggak nanti orang mengencrypt di sisi penerima sana nggak bisa buka ya. Atau protokolnya tadi kayak SSL, protokolnya beda ya, jadi nggak bisa saling membuka. Gitu ya PGP itu. Baik, ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai dengan PGP dengan GPG lebih tepatnya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, siap-siap menggunakan komputer Anda yang belum, yang sudah, nggak masalah ya. Kita akan memasang GPG atau ngikutin saya dulu nggak apa-apa. Nanti Anda bisa menggunakan dengan cara yang sama. Nanti ini kan slide-nya bisa saya bagikan ya. Dan juga kemudian mungkin Anda menggunakan versi yang lebih bagus ya, UI-nya tuh. Oke ya. Kalau nggak ada pertanyaan atau pertanyaan dulu teorinya, sejarahnya sebelum kita mulai technical. Nggak ada ya? Oke. Baik, kita mulai ya. Satu-satu. Nah, sekarang marilah kita mulai menggunakan GPG ya. Jadi tadi udah ya. Nah, GPG, nah ini software-nya adalah GPG, ini bisa dipasang di komputer berbagai platform. Ini saya akan mencontohkan yang command line, ya command line
Kenapa? Karena lebih mudah dan karena command line ini tersedia untuk semua versi ya. Semua OS ada GPG ini ya. Versi Windows-nya juga ada, Mac OS ada, Linux ada, source code-nya ada. Jadi inilah yang akan saya pakai sebagai contoh. Jadi kita mulai dengan menghasilkan GPG untuk mengenerate kunci. Jadi kita akan menggunakan kunci yang akan kita gunakan untuk berkomunikasi. Kunci publik dan kunci private ya, GPG dash scan key. Nah, ini biasanya saya contohkan dengan menggunakan contoh lagi. Nah, saya contohkan lagi new share. Ini kelihatan ya, ini terminal saya ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini annotate-nya saya matikan dulu. Clear semua. Saya balikkan ke mouse lagi. Oke ya, jadi kelihatan ini ya. Terlihat Pak. Lihat, Pak. Oke, jadi sekarang saya mulai GPG gen key. Nah, gen key ya. Oke, nah sekarang dia mengenerate kunci. Nah, real name-nya siapa? Saya katakanlah Budi Raharjo ya. Email address. Nah, semua ID yang ada di dalam GPG itu base-nya adalah email address ya, email address. Nah, ini ada question-nya begini. GPG ini atau PGP ini kita pakai email address ya. Kita nanti akan mengenerate kunci yang kita asosiasikan dengan alamat email kita ini. Kunci kita nanti akan kita taruh di repository. Problemnya di berbagai repository itu adalah tidak, yang ini public key repository ya, bukan CA ya, tidak menyediakan layanan untuk menghapus atau mengganti kalau kita lupa password kita. Jadi kalau Anda lupa passwordnya, wassalam, nggak bisa selama-lamanya, nggak bisa buka lagi email Anda tadi ya, kunci publik Anda ini. Maka untuk for the sake of argument atau for the sake of experience, maka untuk kelas ini gunakan email baru aja ya. Saya buat misalnya kelas br2022@gmail.com. Ini misalnya contoh aja. Oke, you selected this user ID, atau mau ganti namanya atau mengganti email? Enggak, oke. Berarti saya oke. Nah, sekarang dia minta kita passphrase ya. Passphrase ini seperti password untuk mengunci kunci privat kita. Karena kunci privat kita kan akan kita taruh di hard disk kita ya, di komputer kita. Itu kalau kunci privat kita kecolong sama orang lain, bubar jalan. Nah, kunci privatnya ini kita rahasiakan ya. Kunci privatnya apa ya rahasianya? Ya, oke lah saya. Sorry. Bentar ya, ini apa ya? Wah, ini ya. Oke ya, misalnya. Oke, saya okekan. Oke. Oke, nah ini kalau saya lakukan begini ya, maka dia akan otomatis mengenerate kunci saya. Sebetulnya gen PGP itu bisa kita beritahukan ya, saya pengen kuncinya, kunci public key crypto sistemnya pakai apa, private key crypto system, public key crypto sistemnya pakai apa, algoritmanya apa, panjangnya berapa, itu bisa kita set ya. Tapi by default ya menggunakan ini, ya udah kita iniin aja ya. Oke ya. Maka kita sudah punya, nah ini ya, kunci. Oh iya, lamanya juga bisa kita set, lamanya expires-nya tanggal berapa juga bisa ya. Ya. Jadi kalau ini, ya, contohnya ini ya, expire-nya nih 2 tahun ya. Jadi kunci ini yang di bawah ini lupakan yang di bawah yang sub ini ya, yang itu udah karena udah ada ya. Itu kelas yang lama ya. Nanti yang ini yang lama ya. Oke ya. Expire 2024, jadi 2 tahun ya by default. Oke ya, jadi proses saya untuk tadi ya generate key sudah selesai ya, udah jadi ya. Jadi saya punya kunci publik dan kunci private. Sampai di sini dulu ada pertanyaan nggak? Saya udah mengenerate, cuma ini hanya generate kunci publik yang kunci private. Nanti Anda harus melakukan yang sama, baik dengan menggunakan command line atau tools yang Anda gunakan, Anda generate kunci publik dan kunci private. Secara teori juga, kunci private dan kunci public ini harus di-generate lokal di komputer kita dan tidak boleh di pihak lain. Kenapa? Karena kalau pihak lain itu punya kesempatan untuk nge-save private key, maka dia bisa menjadi kita.
Nah, ada beberapa layanan CA yang proses pengenerate-nya ini di mesin mereka. Sehingga kalau kita bilang, wah itu sebetulnya CA itu punya kesempatan untuk nyolong kunci privat kita ya. Wah, kami nggak melakukan gitu. Wah, mana kita tahu, Anda harus diaudit dulu untuk memastikan bahwa kunci privatnya nggak di situ. Maka proses generate key itu seharusnya theoretically harus di kita, maka ini harus jalan di komputer kita ya. Setelah selesai, nah kunci privatnya inilah yang mau kita store ya. Ya, jadi kunci privatnya ini mana? Balik lagi, kunci privatnya mau kita store ya. Nah, sekarang kunci privatnya tadi itu bentuknya binary ya. Bagaimana kalau saya ingin kirim-kirim ke orang segala macam, maka kita ekspor ya itu dalam bentuk kunci ASCII ya. Jadi kalau ini cara perintahnya untuk mengekspor kuncinya menjadi kunci ASCII. Tan mana ini saya, aduh kok nggak ada ya. Suka gitu ini mouse-nya hilang. Ya, jadi GPG ekspor ya armor alamat emailnya ke kunci publik ASCII. Oke. Sekarang saya cobakan nih mana nih mouse saya. Saya escape dulu ya. Nah, ini dia. Stop. Sharingnya mana nih? Ini, nah bagus dah ya. Saya stop. Saya share screen lagi. Terminal saya, mana terminal saya? Oke ya. Nah, saya misalnya tadi GPG export ya. Ini bisa dipersingkat nih, Armor. Armor itu supaya jadi ASCII ya. Tadi adalah apa? Kelas BR 2022 ya. @gmail.com. Saya ekspor menjadi misalnya apa ya? Kunci ya, kunci BR, ini apapun ya kunci BR @ASCII. Ini ASCII itu cuma kita aja. Oke. Kalau kita lihat, nah bentuknya kayak gini. Nah, inilah kunci publik saya yang bisa saya titipkan di mana-mana dan ini juga bisa saya taruh di web, bisa saya taruh di Facebook, bisa saya taruh di Twitter, bisa saya taruh di CA atau public key repository. Gitu ya. Jadi ini kunci publik kita. Nah, ini orang-orang boleh tahu semuanya, ya. Kunci publik kita udah boleh tahu ya. Nah, maka ini kunci publik kita ini mau kita simpan ke online ya. Nah, caranya gimana nih? Maka saya stop dulu, saya coba pakai web aja ya, paling gampang pakai web. Web, nah, mana share-nya adalah, sorry, nggak ada ya, PGP. Oke, mana share-nya saya tadi? Share, saya taruh di satu tempat aja, nah, biar, mana ya tadi? Ini apa ya? Share screen. Nah, oke. Nah, ada berapa tempat yang bisa apa ya? Kita bisa menyimpan kunci publik. Ini namanya key server, public key server atau orang-orang bilang key server. Nah, kita bisa masukkan misalnya tadi ya, saya copy and paste yang punya saya tadi ya, gini kan ya. Bikin pagi break ini saya share ke submit this key to key server. Nah, dia bilang oke, successfully ya. Nah, ini saya taruh di pgpmit.edu ya. Di pgpmit.edu ya. Sekarang coba saya cek dulu ya. Mana tadi? Kita cek lagi ya. Kita coba ini ada nggak ya? GPG search. Saya tadi apa? Key server pgp.mit.edu ya. Misalnya saya search kelas BR 2022 ya @gmail.com. Nah, dia akan ngeset ke sana ada nggak ya? Nah, ini seringkali ini key server itu sering bermasalah ya. Sering bermasalah. Oke. Tuh ini kan lambat ya. Not found ya. Oke. Mari kita coba menggunakan web browser ini lagi. Search string misalnya apa ya? Kelas BR @gmail.com. Saya search dulu ya.
Searching. Mana nih? Nah, no found. Nah, inilah ya. Padahal kita tadi udah submit ya key-nya ya. Jadi kan tadi udah bilang udah ada. Nah ini sering key server tuh sering nggak beres seperti itu ya. Jadi kadang-kadang saya taruh di tempat lagi. Misalnya ada lagi apa? PGP key dash server.io. Kita coba taruh di sini juga ya. Saya taruh di sini ya. Submit key. Key not added. Oh. Oke, kalau gitu saya ini aja langsung dari command line aja ya. Bentar, saya tadi kunci saya adalah ini. Oke. GP, sorry, stop share. Mana share? GPG key server pgp.key-server.io send keys. Nah, kunci saya tadi kodenya adalah 48 karakter pertama tuh 2 3 4 5 6 7 67 B3 A6 8. Send keys coba ya, bisa nggak langsung ya? Not an ID key. Hah? ID saya yang mana ya? Oh. Nggak ada ID-nya mana ya? 5-nya kelebihan, Pak. 5-nya kelebihan? Yang tadi? Yang mana tadi? Hah? GPG list keys. Yang bawah, yang kelas ini kan ya? Coba ya. Key server. Send keys. Oh, tadi kelebihan L5-nya tadi ya? Yang kelimanya kelebihan. Oh. Saya tambahin semuanya aja lah semuanya ya. Nggak bisa fail data. Oke. Ini suka gitu deh ininya. Kita coba pakai web browser lagi ya. Web browser lagi. Mana tadi web browser saya? Oke, kita balik lagi. Ini kok nggak bisa ya? Udah bener nih ya. Send, coba submit this key. Key not added. Kenapa? Nah, suka begitu. Nggak ada yang error kan ini ya? Kadang-kadang juga suka ini protokolnya suka nggak benar itunya apa? Pakai HKP atau HTTPS. Coba kita pakai HTTPS lah ya. Seringkali nggak ini juga ya. Coba les. Saya copy lagi. Cek. Copy lagi. Saya paste lagi. Kita coba submit. Nggak bisa ya. Aduh, ini setiap tahun selalu begini. Sebentar ya. Ada yang tahu key server lagi nggak ya? Key server. PGP key server kita cari. Nah, coba kita lihat ini ya, keyserver.com. Teng teng teng. Nah, enter publish your key. Oke. Oh, tadi dia minta browse. Oke. Browse tadi kan kita sudah ada di home directory kita ya. Home directory. Mana home directory saya? Desktop Budi. Kunci tadi. Key block upload. Transferring data. Oke. Oh, please update. Oh, PGP keys-nya ini ternyata older version of PGP keys
Version 3 previous. Oh, GPK saya tadi menghasilkan generate yang beda ya. PGP keys-nya. Oke, dia nggak mau sih ini. Oke, kita cari PGP. Server MIT nggak mau. Coba kita open PGP yang Ubuntu. Submit key. Oke, kita coba tag ya. Submit PGP key. Updated, no inserted. Kenapa begini? Ini JSON-nya kayak gini. Nah, kita lihat lagi ya. Kok nggak mau ya? Dia pakai Advanced Open. Kalau saya cek ya kelas, nah, ini udah ada nggak? Nggak ada. Nggak bisa ya. Submit key-nya. Kita cari lagi. Ini biasanya suka gitu hunting-hunting. Dulu kita punya sendiri ya web servernya supaya PGP keys-nya supaya bisa browse. Kunci. What does this mean? Oke, send verification email. Oke, nah sekarang saya nunggu di email saya. Saya buka dulu email saya. Ada tadi di ini saya buka dulu untuk melakukan verifikasi bahwa email saya udah benar. Nah, mana nih email? Key server verify. Please click link below. Your key is now published. Oke, keys.opengpg.com. Oke. Jadi saya udah bisa publish di ini keys.openpgp.org. Oke. Jadi saya sudah bisa di nah. Oke. Dah. Oke ya. Saya udah balik lagi kalau saya search bisa ada yang kelas br2022@gmail.com harusnya bisa. Di found, oke, dah. Berarti kita pakai keys openpgp.org ya. Nanti kalau kita lihat ini ternyata yang bisa ini. Oke, saya catat dulu di sini. Nah, stop share, saya share lagi. Nanti ininya ya. Tadi kita sebatkan adalah ya tempatnya adalah satu lagi adalah mana tadi tempat servernya adalah yang bisa barusan keys open PGP. Nah ya, oke, sip, oke ya. Jadi nanti ini juga ada yang kita bisa pakai ini ya. Saya kasih warna aja. Yang key servernya yang jalan adalah yang ini ya. Oke, nah ya. Nah jadi kunci saya sudah ada di sana. Nah nanti kita bisa nge-search segala macamnya. Coba kalau saya search-nya adalah dengan menggunakan GPG key server. Tadi key servernya apa sih? Lupa lagi. keys.openpgp.org saya search kelas br2022@gmail.com, bisakah? Harusnya bisa. Ayo. Nah, oh iya, mana nih? Belum saya share. Share-nya adalah yang ini ya. Nah, jadi kalau saya pakai gini ya, dia bisa barusan saya search ini ya. Nah, jadi saya nge-search ada nggak ya kelas ini segala macamnya. Nanti Anda bisa nge-download kunci saya juga di tempat Anda gitu ya. Dah ya. Yang pertama adalah itu ya, dah. Nah, sekarang tugas Anda, PR Anda adalah sekarang kalau bisa Anda main-mainkan. Ini kalau udah punya nggak apa-apa ya. Nah, sekarang si PGP. Nah, PGP ini ya. Sambil saya cerita lagi. Nah, ini sekarang ceritanya saya udah masukin kunci saya di
kunci saya udah saya masukkan di server tadi ya. Anda juga nanti gitu ya, kita pakai ini ya, keys.openpgp.org, nanti semuanya pakai itu. Oke. Nah, kemudian kita bisa saling mendownload kuncinya ya. Nah, ini yang kita sebut prinsipnya adalah web of trust ya. Kunci yang saya upload tadi ya, nanti kalau kita download itu nanti bisa kelihatan. Ini ada perintah-perintah other commands GPG aja lah. Jadi nanti saya bisa mendownload kuncinya seseorang ya, import public key-nya. Nanti saya bisa lihat kunci saya itu punyanya siapa. Nah, tapi kunci saya juga punya ada data tambahan, yaitu orang yang menandatangani kunci saya. Jadi kalau ini kita sebut saling menandatangani. Itu kita sebut namanya key signing. Jadi nanti, minggu depan karena ini belum pada download ya, nanti kita latihan ya. Anda boleh latihan sama teman-temannya. Kuncinya teman Anda itu harus ditandatangan oleh Anda. Nah, caranya kita harus mengadakan key signing party. Karena kalau saya nanti akan menandatangani Anda, maka saya harus tahu Anda. Jadi biasanya kita kalau ada acara, ini acara fisik biasanya kalau dulu ya, ada acara seminar gitu. Nah, orang-orang bawa kunci publiknya, terus dia bilang, ini kunci publik saya. Kamu siapa? Budi Raharjo. Mana password kamu? Gitu. Saya nunjukin password saya. Oh ya benar Budi Raharjo, kunci publik saya ini. Nah, kemudian dia signing. Bahwa saya sudah ketemu Budi Raharjo, betul dia Budi Raharjo, orangnya itu kuncinya saya sign. Terus dia upload lagi buktinya ya, proses signingnya itu. Nanti di kunci saya ada tambahan. Kunci saya itu sudah desain oleh si Fulan katakan. Ya. Jadi udah ada orang yang sign saya, berarti Fulan itu percaya saya percaya kunci publiknya adalah itu milik saya. Kenapa? Karena tadi ya yang tahu itu Budi Raharjo atau enggak siapa? Kan saya bisa aja pakai email orang kemudian saya upload ya kunci publiknya ya ke punyaan orang gitu ya. Nah, ini yang kita sebut web of trust. Jadi orang akan memverifikasi saya. Ya. Nanti orang yang kedua melakukan verifikasi. Jadi kalau orang tuh kayak mungkin di like ya, kalau di like atau di follow ya, kalau dalam konsep media sosial sekarang ya. Kalau ada orang di like atau di follow lah ya sama orang lain, berarti dia lebih terpercaya gitu ya. Nah, untuk itu maka kita akan melakukan kompetisi di kelas kita ini. Siapa yang kunci publiknya paling banyak desain akan menang. Nah, minggu depan kita lombakan ya. Siapa yang paling banyak desain adalah yang paling menang. Nah, jadi Anda sekarang sudah bisa mulai itu ya, saling sign dan minggu depan kalau yang belum kita ngadain key signing party ya secara online ya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Apa tadi key servernya, Pak? Key servernya adalah keys.openpgp.org. Kalau kunci kita titipkan di CA, maka nggak perlu lagi ya, karena yang nanda tangani adalah CA. Saya bilang ini kuncinya Pak Budi, ya udah kita percaya atau nggak percaya sama si CA-nya tadi ya. Masalah kepercayaan aja ya, karena ini nggak ada entity-nya ya, karena PGP ini nggak ada atau GPG atau PGP ini nggak ada entity-nya, maka ya ini saling percaya ya. Kalau ada teman-teman kita, 10 orang teman kita menandatangani si X, maka saya juga percayalah si X itu. Kira-kira gitu ya. keys.openpgp.org. Oke, ada pertanyaan sebelum kita nyobain? Izin bertanya, Pak. Silakan. Misalkan kalau ini kan udah ditanam di laptop masing-masing, Pak ya, dan suatu ketika itu diinstal ulang misalkan Pak si laptopnya atau misalkan recovery lah ya, itu didaftarkan lagi atau memang udah otomatis udah tertanam di situ, Pak? Nah, gini. Kan tadi pas kita buat gen keys gitu kan ya, kita mengenerate 2 kunci. Kunci private dan kunci publik. Kunci publik bisa kita kirimkan ke orang, bisa kita tanam, semua orang boleh tahu, bisa kita taruh di web, bisa kita taruh ini. Jadi relatively lebih mudah kita bisa recover kunci publik ya, kalau kita mau install laptop baru atau pindah laptop baru. Bagaimana dengan kunci privat kita ya? Kunci privat kita kan tertanam di komputer kita ya. Nah, berarti kunci privatnya itu harus bisa kita kopikan ke komputer yang baru. Pak, kalau hard disknya crash, Pak, komputer kunci privatnya nggak ada, Pak. Nah, itu wassalam. Karena kunci privat itu nggak bisa kita generate ulang ya. Kan dia itu generate-nya berpasangan. Jadi given kunci publik, bisa nggak recover kunci privat? Nggak bisa. Ya, jadi itu berdua itu ya harus generate pada saat bersamaan. Maka biasanya kuncinya ini harus kita backup di berbagai tempat. Kunci privat kita.
Dan kunci privat kita sangat privat ya. Kalau itu jatuh ke tangan orang ya wassalam juga. Ya. Oke, Pak. Pak, assuming saya udah nggak punya segala macam gini. Nah, berarti bisa juga kita lakukan proses revoke. Ya, jadi nah biasanya tadi ini memang ada satu skip yang dilewat dan biasanya tidak lazim dilakukan juga adalah kita melakukan revoke ya. Revoke itu kita bilang kunci saya hilang gitu ya. Maka saya membuat satu kunci baru. Selama kita tahu ya password ke account kita itu, kita akan mengatakan bahwa kunci saya hilang. Saya akan revoke kunci saya, maka saya akan menggunakan kunci pasangan kunci yang baru. Maka saya akan memasukkan pasangan kunci yang baru, kunci privat dan kunci publik baru. Kunci privat saya baru, kunci publik saya juga baru. Nah, kunci publik ini kita kirimkan ke key server dengan seolah-olah kita mengatakan pesan bahwa kunci yang lama itu udah nggak dipakai lagi. Kunci lama itu kita revoke, kan kita gantikan dengan kunci yang baru. Bagaimana dengan pesan-pesan lama? Nah, pesan-pesan lama tetap harus menggunakan pair kunci private publik yang lama. Jadi kalau kita tanda tangan pakai kunci private yang lama masih bisa dibuka ya, karena kunci publiknya meskipun sudah kita revoke, kita bilang saya punya kunci private yang baru, kunci publiknya juga baru ya, ini versi 2, versi 1 masih ada ditanam. Jadi di key server itu selalu masih ada versi lamanya ada, di CA juga demikian. Karena just in case kita harus membuka dokumen dengan tanda tangan yang lama. Tapi kita nggak bisa nanda tangani dengan yang lama ya. Jadi kita harus nanda tangani dengan baru. Gitu ya. Jadi PKI ini ribet. Ya, ribet. Saya udah kehilangan beberapa kunci karena lupa passwordnya. Nggak bisa saya ini revoke lagi di ini. Aduh, saya ini. Makanya untuk kelas ini, untuk latihan kita gunakan dengan ini baru ya, account baru ya. Ada pertanyaan? Ini Pak, lagi Pak. Kan kalau ini kasusnya itu kirim email Pak ya, di terus ini. Nah, untuk di misalnya aplikasi dan sebagainya, ini bisa dikirim ini nggak Pak, buat misalnya kirim data atau misalnya pesan biasa gitu Pak, antar sesama, itu bisa digunakan nggak Pak? Sangat bisa dengan konsep yang sama. Jadi misalnya saya ingin broadcast ya, saya ingin broadcast di Facebook saya, misalnya saya ingin broadcast, ini pernyataan Pak Budi bahwa ini pesan benar dari Pak Budi, beritanya ini ya, saya tulis teksnya, bahkan saya kasih gambar, kemudian saya sign di bawahnya dengan private key saya tanamkan itu, maka itu bisa. Tulisan itu bukan email ya, tapi announcement tanda tangan Pak Budi bisa itu. Makasih Pak. Nah, inilah yang disebut konsep digital signature sesungguhnya ya. Nah, jadi kalau orang sekarang ini jadi masalah kan ya, kita work from home segala macam ya. Kan kalau saya suruh tanda tangan biasanya mahasiswa saya tesis, tanda tangan pembimbing, tanda tangan itu kan saya tulis itu ya pakai image ya. Itu mah bukan digital signature, itu mah digital signature itu tidak secara technically kita nggak bisa membuktikan bahwa itu tanda tangan saya asli atau bukan, ditanam oleh mahasiswanya atau dia nggak bisa. Tapi kalau tanda tangannya itu saya apply dengan digital signature seperti ini, bisa dikatakan bahwa itu memang Pak Budi yang tanda tangan. Tapi dokumennya udah nggak boleh dirubah lagi ya. Kalau dokumennya diubah, itu tanda tangan saya juga invalid. Jadi bilang, misalnya saya tanda tangan tesis mahasiswa, saya tanda tangan dengan digital signature saya. Mahasiswanya ngubah data dari tesisnya itu. Oh nggak bisa, itu pasti invalid lagi datanya. Tidak match dengan signature saya. Gitu. Ya. Jadi ini sekarang dipakai juga untuk ijazah ya, ijazah juga bisa desain seperti ini juga. Ijazah ITB juga udah desain kan ya dengan cara seperti ini kan ya sebetulnya. Ijazah ITB desain dengan digital signature. Jadi digital signature itu adalah sequence of numbering tadi kayak kata yang banyak tadi, angka-angka yang banyak. Nah sekarang sudah ada beberapa CA di Indonesia yang menyediakan layanan digital signature. Sehingga saya kalau ini ya, kalau sebetulnya kalau nanda tangan benar-benar serius, misalnya ini dokumennya benar serius, saya tanda tangan dengan digital signature-nya pakai layanan itu. Yang sering saya pakai sekarang 2 ya, pakai Vida dan Privy saya pakainya. Yang Peruri waktu itu pernah punya akun, tapi sekarang udah susah lagi makainya. Jadi saya sekarang pakainya Vida dan Privy kalau untuk tanda tangan. Ya, sekali tanda tangan, saya lupa berapa ya. Kalau Privy saya masih ingat 3.500 karena baru minggu lalu tanda tangan. Sekali tanda tangan keluar 3.500 perak. Gitu ya. Ada lagi, silakan. Permisi Pak. Ya. Tadi waktu buat key pair-nya tadi pakai apa Pak? RSA ya? Nah, by default dia RSA. Saya lupa RSA-nya berapa bit, tapi bisa dilihat itu di kuncinya. Ya. Baik Pak.
Setahu saya RSA defaultnya itu 2048 kalau nggak salah ya. Ya Pak, tadi saya coba kok punya saya BS-nya banyak. Tahunya di sini RSA-nya 3072. Iya, nggak apa-apa juga, Iya. nggak apa-apa. Nggak Mau apa-apa seeker ya. nggak apa-apa boleh. Kalau key ID itu di mana Pak lihatnya? Nah, itu ya, sebentar. Nah, itu pakai fingerprint perintahnya, sebentar. Jadi kalau dilihat dari sini teh bisa pakai dash fingerprint kalau nggak salah. Oh iya, nggak ada di other comments ya. Sebentar, itu fingerprint. Sebentar ya, saya cek dulu ya. Sebentar ya, saya tunjukin dulu ya. Nih kalau yang tadi ya, kalau yang tadi gitu ya. Misalnya kayak GPG list keys. Nah, ini kan keys-nya ada macam-macam ya. Nah, kalau saya itu yang ini kan ya. Nah, ini ID-nya tapi panjang ya. Oke. Harusnya bisa yang lebih singkat ya. With fingerprints kalau nggak salah list keys with mana kok nggak ada tulisannya with fingerprint kalau nggak salah juga sama tapi ya. Oh ini udah pakai with fingerprint udah keluar ya. Ini kayak belakangnya. Oke, dijadiin satu ini dipecah. Gitu ya. Apalagi? Pak, boleh tanya, Pak? Ya. Kalau misalkan ini ya, tadi kita kan diminta untuk saling sign ya, supaya mungkin maksudnya kan supaya bisa dipercaya ya. Ini kita apa namanya akun kita itu ya, publik kita. Karena kan ada orang membuat 100 akun Gmail kemudian saling sign. Nah, itu gimana kira-kira, Pak? Iya. Nah, kita bisa ngelihat ya, misalnya oh dia desain oleh 100 orang, tapi kita bisa lihat yang nge-sign itu siapa aja, bisa ngelihat. Ada nggak teman saya yang nge-sign di situ? Oh, nggak ada. Nggak ngerti nih. Berarti itu dia buat fake account 100 biji nge-sign ke akunnya gitu, ya. Nggak bisa lihat reciprocal gitu ya? Saling sign gitu. Kita bisa ngelihat yang nge-sign-nya siapa aja, kita bisa lihat. Oh gitu. Tapi bisa misalkan saya desain, saya buat akun A nih ya, saya sign dengan akun B yang milik saya juga. Betul. Nanti saya bisa nggak ngelihat bahwa di akun B itu desain juga oleh si A yang saya juga gitu. Bisa. Kalau dilihat dimasukin semua itu bisa ngelihat siapa nge-sign siapa, bisa. Oh gitu. Ya. Bisa kelihatan reciprocal ya. Ya. Bisa. Sebetulnya kalau ini ya, sebetulnya kalau kita lihat di dalam si web servernya, ntar ini saya stop dulu ya. Oke. Supaya nanti bisa ini ya. Nah, oke. Jadi barusan saya berikan perintah untuk mana perintah saya? Nah, ini GPG -sign key ya. Ini tuh untuk saya ditanya. Kalau enggak dia langsung jalan ini supaya dia ditanya, ini ID-nya yang mau saya sign siapa? Ini ID 332211037 ya, ID-nya Wawan tadi ya. Terus dia bilang, "Oke." Nah, dijalankan ini ada satu nih, Wawan Hermawan. Fingerprintnya gini. Nah, this key is due to expire. Nah, dan seterusnya. How carefully have you verified the key you are about to sign actually belongs to the person named above? Nah, kan saya harus tahu Anda ini. Saya belum ketemu dengan Anda. Kalau saya udah ketahuan, oh saya udah tahu. Saya udah tahu mana KTP-nya segala macam. Oh, itu nomor 3 saya level. Ya. Kalau yang no, I will not answer. Ya, itu saya nggak jawab pertanyaan itu. Tapi kalau satu, I have not checked at all gitu ya. Oh saya belum periksa nih, ini orangnya beneran Wawan bukan kuncinya nih segala macam. Jangan-jangan orang lain masukin Wawan Hermawan gitu kan ya, yang barusan. Nah atau saya bilang 2, I have done casual checking misalnya. Ini orangnya bener nggak? Lihat fotonya, lihat online kan wajahnya apa, KTP-nya mana. Itu udah careful ya. Kalau nomor 2, nah, karena saya nggak tahu nih saya jawab 2 atau 3 nih. Voting nih, enakan saya jawab 2 atau 3. Silakan diteriakkan. Bagusan 2 aja, Pak. 2 aja ya. 2 ya. Nanti itu mempengaruhi ininya Wawan ya. Wawan Hermawan nih nanti kuncinya akan ada ya. Oke. Gitu ya. Have you chain? Oke, yes gitu ya. Nah, ini kunci saya. Nah, berarti itu di saya udah GPG list keys ya. Nah, yang punya Wawan ini sudah saya sign. Nah, cuma saya harus push lagi
punyaan saya, yang punyaan Wawan ini harus saya push lagi ke server supaya di server tahu bahwa ini udah saya tanda tangan. Ya. Jadi saya harusnya GPG. Nah ini mudah-mudahan bisa, nggak tahu tadi ya, key server adalah keys yang ya keys.openpgp.org send keys ya. Misalnya saya mau send keys punyanya Wawan tadi adalah yang ini ya. Nah, saya kirim sana lagi. Nah, mari kita lihat ya. Punyanya sebentar Wawan tuh coba ya, kita coba lihat webnya ya. Mana tadi? Ini kita coba lihat. Di sini kita search punyanya Wawan ya. Tadi apa akunnya? 33? Sorry. 3322 10 3322 10 37 37. Ya. Benar ya? At std.stay.itb.ac.id. Oke, kita lihat ya. Search key. Kok not found nih? Harusnya ada. Harusnya ada. Kita coba yang di sini ya. Coba. Sama juga ya. Ntar saya ambil juga tadi. Wah, harusnya ini catat dulu nih ya. Ntar. Saya coba di sini juga ada nggak? Oke, kita lihat ya. Sorry, ini harusnya ada nih. We found an entry. Oke, harusnya ada ya. Oke, kita cek di tempat lain, harusnya ada juga. Kok not found ya? Kita coba. Kita cekin ya, punya dia ada udah terdistribusikan ke tempat lain belum ya? Kita mau lihat. Ayo. Kok belum ada ya? Nanti itu bisa kelihatan, soalnya bisa kelihatan saya udah tanda tangan kuncinya di situ. Ini lihat kuncinya gimana kayak gini ya. Sebentar, ini kok nggak ada. Kok nggak ada? Ada yang udah bisa nemuin? Kan udah saya upload barusan, harusnya dia udah ada ya. Send key. Keys.openpgp udah ya. Harusnya ada nih. Ada yang bisa nyari? Udah ngecek belum? Punyanya Wawan sudahkah? Masuk kemana? Udah belum ada ya? Coba kalau saya cari lagi ya tadi ya. Kelas. Ini kalau yang kelas BR kan harusnya udah ada tadi ya. Seperti ada. Nah dengan cara yang sama, coba Wawan sign saya ya. Nanti diupload lagi. Coba keluar nggak? Baik, Pak. Nah, untuk Mac itu ada namanya yang UI-nya. Aduh, saya belum install di komputer saya. Nah, akan saya install ya. PG for Windows atau apa ya? Sebentar, saya install dulu ya. Silakan yang lain eksperimen. Ini saya pause dulu.